Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kismi Sania Rahmatika, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, program studi PGMI semester 4. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mandiri mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, yang akan saya bahas yaitu mengenai perbandingan kurikulum sekolah dasar di Indonesia dengan kurikulum yang ada di Korea serta fakta-fakta unik di dalamnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan mengenalkan sedikit mengenai negara Indonesia serta negara Korea Selatan. Yang pertama yaitu Indonesia. Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan negara yang berada di Asia Tenggara, juga berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, serta dengan populasi sekitar 270 juta jiwa lebih. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Yang selanjutnya yaitu Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang terletak di semenanjung Korea, Asia Timur. Semenanjung Korea yang sebelumnya merupakan wilayah untuk satu negara, yaitu negara Korea, yang saat ini terpisah menjadi dua negara, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan membentuk negara tersendiri dan menamakannya sebagai Republik Korea pada tahun 1948. Secara geografis, Korea Selatan berbatasan darat dengan Korea Utara di sebelah utaranya, sedangkan sebelah timur, selatan, dan barat dikelilingi oleh laut. Korea Selatan memiliki jumlah penduduk sebesar lebih dari 51 juta jiwa. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan perbandingan kurikulum Indonesia dan kurikulum Korea Selatan. Yang pertama yaitu dari segi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia. Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, adapun tujuan dari pendidikan Korea Selatan, salah satu keputusan Dewan Nasional Republik Korea tahun 1948 adalah menyusun Undang-Undang Pendidikan. Nah, sehubungan dengan hal ini, maka tujuan pendidikan Korea Selatan adalah untuk menanamkan kepada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional, menyempurnakan kepribadian setiap warga negara, mengemban cita-cita persaudaraan yang universal, mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis dan kemakmuran seluruh umat manusia, serta menanamkan sikap patriotisme. Yang kedua yaitu konsep kurikulum. Konsep kurikulum Indonesia. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Dari segi sikap, kurikulum 2013 ini berkomitmen agar peserta didik nantinya menjadi pribadi yang beriman, memiliki sikap percaya diri dan berakhlak mulia, serta mampu bertanggung jawab di dalam berbagai hal. Siswa juga dituntut untuk mampu melakukan interaksi secara maksimal dengan lingkungannya secara sosial, alam, dan juga peradaban yang ada di dunia ini. Nah, selain menyasar sikap dan kepribadian siswa, konsep kurikulum juga menitik beratkan kepada keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Tujuan dari sasaran ini adalah agar siswa dapat menjadi pribadi yang memiliki kemampuan tinggi, baik itu kemampuan di dalam berpikir maupun kemampuannya di dalam bertindak. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan menjadi orang yang produktif dalam segala hal, baik dalam hal yang sifatnya konkret atau hal yang sifatnya abstrak. Nah, konsep dari
kurikulum 2013 yang berikutnya adalah dari segi pengetahuan. Dibuatnya konsep ini bertujuan agar peserta didik yang bersangkutan nantinya menjadi sosok yang mampu menguasai ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan juga teknologi. Selain itu, diharapkan pula mereka akan memiliki wawasan yang sifatnya kemanusiaan, kenegaraan, kebangsaan, dan juga peradaban yang baik. Nah, adapun penekanan pembelajaran diarahkan pada kekuasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian, adapun konsep kurikulum negara Korea Selatan. Korea Selatan mengimplementasikan kurikulum pendidikan dengan menekankan pada pemberian bekal kompetensi untuk dunia kerja dan mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, baik sekolah negeri maupun swasta memiliki kurikulum yang relatif sama, yaitu lebih banyak mengajarkan kemandirian, kreativitas, dan bersosialisasi dengan lingkungan, mengajarkan tentang kehidupan sehari-hari dan perkembangan iptek. Nah, adapun tingkat satuan pendidikan yang terdiri dari sekolah, guru, dan komite sekolah diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi yang ada di lingkungannya. Sekolah diberikan keleluasaan untuk menambah kurikulum lokal sesuai minat siswa dan kondisi wilayah masing-masing. Dengan pilihan kurikulum lokal yang diarahkan kepada masalah seperti pertanian, perikanan, dan juga teknologi yang mampu membawa siswa untuk memiliki kreativitas terutama untuk kehidupannya. Nah, yang ketiga yaitu dari aspek jenjang pendidikan. Nah, di bahasan jenjang pendidikan ini saya akan lebih terfokus pada pembahasan pendidikan di sekolah dasarnya saja. Nah, adapun pendidikan dasar di Indonesia. Pemerintah menetapkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan wajib bagi warga negara yang berusia 7 tahun mengikuti belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Pendidikan dasar berbentuk SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau SMP atau madrasah sanawiyah atau bentuk lain yang sederajat selama 3 tahun. Adapun pengelompokan mata pelajaran dalam kurikulum 2013 di jenjang sekolah dasar yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta bahasa daerah. Nah, semua mata pelajaran ini disajikan secara terpadu integratif di sekolah dasar. Pendidikan dasar di Korea Selatan. Pada tahun 2002, pemerintah Korea Selatan menetapkan secara nasional mengenai wajib belajar 9 tahun dengan cakupan 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama. Sekolah dasar atau disebut juga Chodanghakyo merupakan pendidikan sekolah dasar di Korea selama 6 tahun dengan kelas 1-6 dan rentang usia 7-13 tahun. Selama di sekolah dasar ini, para murid kelas 1 dan kelas 2 akan belajar mengenai bahasa Korea, matematika, sains, ilmu sosial, seni, dan juga bahasa Inggris. Nah, sedangkan untuk kelas 3 hingga kelas 6 ditambahkan pendidikan moral, seni praktis, dan juga musik. Lalu, di tingkat sekolah menengah terdiri dari 3 kelas. Siswa masuk pada usia 12 atau 13 tahun dan lulus dengan usia 15 atau 16 tahun. Nah, mereka ini belajar tentang matematika, bahasa Korea, bahasa Inggris, ilmu sosial, dan sains. Nah, sekarang kita masuk ke fakta unik seputar kurikulum ataupun pendidikan di Indonesia dan juga di Korea Selatan. Yang pertama yaitu fakta unik kurikulum atau pendidikan di Indonesia. Yaitu pertama, pernah menjadi kiblat untuk pendidikan di Malaysia. Nah, pada tahun 1960 sampai 1970-an, Indonesia pernah mengirimkan guru-guru ke Malaysia karena Malaysia tidak memiliki banyak guru yang berkualitas.
Malaysia bahkan mengirimkan putra-putri terbaik mereka untuk menempuh pendidikan di Indonesia. Kemudian, yang kedua yaitu siswa paling bahagia di dunia. Nah, pada survei yang dilakukan oleh Program Penilaian Siswa Internasional pada tahun 2015, siswa Indonesia adalah siswa yang paling bahagia dibandingkan dengan siswa lain dari luar negeri. Walaupun tes akademik menunjukkan hasil buruk bagi Indonesia, tetapi ada kabar baik untuk kondisi mental atau pelajar Indonesia. Itulah sebabnya mereka dikategorikan sebagai siswa yang paling bahagia. Kemudian yang ketiga yaitu banyak anak tidak melanjutkan studi karena ekonomi. Nah, masih banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena mereka tidak mampu membayar biaya pendidikan. Itu sebabnya ada begitu banyak pekerja anak di Indonesia. Mereka cenderung bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka daripada belajar di sekolah. Dan yang terakhir yaitu kurikulum Indonesia yang banyak bergonta-ganti. Nah, yang kemudian selanjutnya yaitu fakta unik pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama yaitu jam belajar. Rata-rata siswa SD bersekolah dari pukul 8.40 sampai pukul 3 sore. Sedangkan siswa SMP mulai harinya di sekolah dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Kemudian pada siswa SMA, rata-rata mereka memulai waktu belajar di sekolah sejak pukul 8 pagi dan baru selesai pukul 7 malam. Yang kedua yaitu bimbel atau hagwon. Walaupun sudah menghabiskan sekitar 16 jam di sekolah, siswa akan lanjut belajar atau ikut les tambahan. Tidak hanya siswa SMA dan SMP, bahkan siswa SD pun banyak yang mendaftar hagwon. Menurut Yong Chun Kim, dalam bukunya Shadow Education and the Curriculum and Culture of Schooling in South Korea, 8 dari 10 siswa SD di Korea mendaftarkan ke hagwon. Kemudian yang ketiga yaitu mata pelajaran. Nah, di Korea ada 10 mata pelajaran utama, yaitu bahasa Korea, etika, studi sosial, matematika, sains, praktikum, olahraga, musik, seni rupa, dan bahasa Inggris. Selain pelajaran, ternyata ekstrakurikuler sangat penting perannya dalam sistem pendidikan Korea Selatan. Ini karena biasanya ekskul bisa memperindah portofolio mereka untuk daftar masuk universitas. Keempat, yaitu Sabtu tetap masuk. Korea Selatan memberlakukan sekolah setengah hari di hari Sabtu. Jadi, dalam setahun, rata-rata mereka bisa bersekolah sampai 220 hari. Kemudian, tes masuk universitas. Seperti yang dibahas sebelumnya, kebanyakan siswa di Korea Selatan mempersiapkan ujian masuk universitas dari jauh-jauh hari. Nah, saking jauhnya, orang tua pun memasukkan anaknya yang masih SD ke hagwon atau les. Bagi masyarakat Korea Selatan, masuk Seoul National University, Korea University, dan Yonsei University adalah sebuah kebanggaan besar di hidupnya. Demi menjaga konsentrasi seluruh siswa yang ikut sunung atau tes masuk universitas, seluruh warga Korea menjadi hening selama ujian berlangsung. Toko-toko dibuka lebih siang, truk-truk besar tidak boleh melintas, bahkan sampai pesawat pun ditangguhkan keberangkatannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu makan siang. Seperti yang dilihat dalam drama Korea, sekolah di sana itu memang menyediakan makan siang untuk seluruh warga sekolah. Nah, tentunya makan siang ini tidak gratis, sekitar 63.000 won atau 740.000 akan otomatis dimasukkan dalam biaya sekolah per bulannya. Nah, meskipun mahal, ini sebanding dengan apa yang didapatkan oleh para murid. Kemudian adapun peran orang tua. Sejak kecil, anak-anak di Korea didorong orang tuanya untuk menjadi seorang dokter atau insinyur. Biasanya yang menjadi alasan adalah karena status sosial dan uang. Oleh karena itu, para orang tua menuntut anaknya untuk belajar non-stop guna mengejar kesuksesan. Nah, ini juga berkaitan kenapa banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke hagwon sejak SD. Mereka rela merogoh dalam saku demi anaknya bisa masuk universitas terkenal di Korea.
Namun sayangnya justru karena tuntutan yang tinggi ini, banyak siswa yang merasa stres dan akhirnya bunuh diri. Tercatat di tahun 2013 oleh Korean Statistik, bunuh diri menjadi penyebab tertinggi kematian pada rentan usia 9-24 tahun dan 39,2% diantaranya adalah karena penerimaan sekolah. Sekian pembahasan mengenai perbandingan kurikulum di Indonesia dengan kurikulum yang ada di Korea Selatan serta fakta unik di dalamnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.